faktor risiko mengalami penyakit-penyakit yang mematikan, ya penyakit-penyakit yang berat seperti stroke dan sebagainya itu adalah pasti pola makan. Selain Anda menghindari sedentary lifestyle, ya hal yang utama itu 70% faktor risiko mengalami penyakit-penyakit yang mematikan, ya penyakit-penyakit yang berat seperti stroke dan sebagainya itu adalah pasti pola makan. Anda udah tahu ya pola makan yang seperti apa, nggak usah neko-neko. Anda udah tahu bahwa komponen bioaktif ya yang memungkinkan Anda untuk sehat seterusnya dan terbebas dari sakit yang berat bahkan berisiko kematian itu terdapat pada tanaman-tanaman ya, buah-buahan, sayur-sayuran. Saya sudah membuat 7 kategorisasi ya, yaitu biji-bijian ya, buah-buahan, umbi-umbian, sayur-sayuran, kacang-kacangan ya, bunga-bungaan dan rempah-rempahan. Itu yang kita berikan kepada tubuh kita setiap hari dan nggak usah harus mengada-adakan. Jadi yang ada aja gitu. Biji-bijian ya, Anda makan nasi diganti menjadi nasi merah atau nasi hitam dan diselingi dengan umbi, diselingi dengan singkong, diselingi dengan non beras, non nasi ya, atau porang, shirataki seperti itu. Lalu kemudian buah-buahan itu harus dimakan setiap hari, nggak usah yang mahal-mahal. Yang bisa ditanam di rumah itu sudah cukup banget ya, pepaya atau pisang atau jambu, yang mudah-mudah saja, yang murah-murah saja, buah-buah lokal saja. Yang penting Anda makan buah setiap hari, lalu sayur-sayuran. Sayur-sayuran juga nggak usah harus mengada-adakan yang nggak ada. Yang ada aja, yang ada di pasar, yang ada di warung, yang ada di, nggak usah harus mengada-adakan. Yang gampang dipetik lah ya. Kalau bisa di rumah itu Anda tanam singkong, jadi makan singkongnya dapat, makan daunnya dapat, lalu pepaya Anda dapat buahnya, Anda dapat daunnya juga yang penuh dengan nutrisi ya. Yang lain-lain juga kan, misalnya pisang ya, jantung pisangnya bisa Anda konsumsi sebagai sayuran yang sehat ya, lalu yang lain-lain yang gampang lah, pohon-pohonan yang daunnya bisa dijadikan sebagai sayur itu adalah prioritas kita saat ini. Nggak usah harus hidroponik. Kalau Anda punya ilmu boleh, kalau Anda punya fasilitas boleh, Anda punya apa ya, passion boleh ya, tapi sayang kadang-kadang cuma berhenti bikin infrastrukturnya, lalu sebentar tanam lalu udah gitu mangkrak ya. Saya lebih sarankan Anda sebaiknya investasi dengan menanam pohon saja yang tidak memerlukan perawatan yang bagaimana yang menyulitkan Anda, nggak perlu pupuk, nggak perlu pestisida ya, dia tumbuh sendiri lalu Anda bisa dengan mudah ambil daunnya untuk dijadikan sebagai sayur, misalnya pohon kelor ya, yang cepet aja gitu, daun pohon mangkokan ya, lalu macam-macam lah, ada ya daftarnya itu. Kalau Anda rajin untuk melihat di YouTube saya, Anda udah bisa dapat. Jadi itu yang 2 hal utama itu ya, sebagai peringatan buat kita ya, jangan sampai kita mengalami kejadian sama seperti Indra Bekti ya. Jadi sedentary lifestyle, hidup yang tidak bergerak itu harus segera diganti dengan hidup yang penuh dengan gerak ya. Walaupun sekarang ini kita sudah terbiasa untuk bekerja, belajar, sekolah, kuliah itu menggunakan konsep online ya, tapi Anda harus sadari bahwa badan Anda ini badan yang butuh bergerak, sehingga ya udah, misalnya tinggal di tempat yang bertingkat misalnya seperti di apartemen ya, Anda ambil tangga darurat. Kalau mau pergi kemana-mana ambil tangga daripada eskalator atau lift misalnya gitu. Ini by teori ya, memang kayaknya cuma teori aja ya, tetapi itu penting sekali gitu loh untuk menghindari Anda dari stroke dan penyakit yang mematikan ya, dengan cara bersahabat dengan tangga. Lalu kemudian biasakan untuk ambil apapun yang Anda butuhkan itu dengan Anda sendiri, jangan suka suruhan. Walaupun misalnya Anda bos di kantor ya, punya banyak pegawai, punya room boy, punya segala macam gitu misalnya ya, punya office boy gitu ya. Ya silakan Anda coba ambil sendiri kebutuhan Anda, selain gitu ya. Atau di rumah Anda punya ART banyak, tetap ambil sendiri, minum ambil sendiri, makanan ambil sendiri, masak sendiri nih buat ibu-ibu terutama ya. Jangan
mudah untuk tergantung kepada siapapun. Nah, dengan cara seperti itu maka kita akan tertrigger ya untuk bergerak paling kurang 2-4 jam. Lalu jangan pernah lupakan untuk olahraga itu menjadi hak dari tubuh kita. Berapa banyak olahraga kita? 1-2 jam per hari ya. 1-2 jam per hari. Ya, itu sangat-sangat cukup untuk tubuh kita.